wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai sholawat. Kenapa harus sholawat ke Rasulullah? Karena sholawat merupakan salah satu ilmu pengetahuan dalam bentuk pengaplikasian hubungan secara vertikal antara hamba dengan Tuhannya. Tujuan dari sholawat sendiri adalah untuk mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW, karena semakin sering bersolawat, maka akan semakin bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Pembacaan sholawat juga dapat didefinisikan sebagai doa yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti rasa cinta dan hormat kepadanya. Sehingga membaca sholawat merupakan salah satu jalinan hubungan Rasulullah kepada Allah dan rasa terima kasih umat kepada Rasulullah. Selain itu, sholawat juga menjadi salah satu kunci kesuksesan yang paling nyata. Kita bersolawat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bila di dunia saja kita sudah memiliki koneksi, maka kita mau apa saja yang kita inginkan, maka dengan mudahnya untuk kita dapatkan. Karena dengan sholawat akan cepat diijabahnya doa-doa kita. Sebagai contoh nih, misalkan teman-teman ingin melamar pekerjaan di sebuah perusahaan yang terkenal dan memiliki kenalan orang dalam. Secara logika nih, pasti akan diterima di sebuah perusahaan tersebut karena sudah memiliki koneksi. Jadi, koneksi sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Kita akan lebih mudah menggapai apa yang kita inginkan jika kita memiliki koneksi. Apalagi ketika kita sudah memiliki koneksi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dengan mudahnya kita menggapai keinginan-keinginan kita. Bila kita bersolawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita punya koneksi tidak hanya di dunia, tapi kita juga memiliki koneksi di akhirat. Karena kita kenal langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Nabi Muhammad, melalui sholawat tersebut. Terdapat satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man sholla ala sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra," yang artinya, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Tetapi, kenapa hadis yang begitu dahsyat lewat begitu saja di depan kita? Banyak orang yang mengabaikan hadis tersebut. Padahal, jika kita pelajari lebih dalam, hadis tersebut bukan sembarang hadis. Kita sholawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Padahal kita banyak dosa sama Allah, banyak maksiatnya, banyak kurangnya, apalagi soal ibadah. Masih sangat kurang dan jauh dari kata sempurna. Dengan keadaan sehina ini, bersalawat sekali saja kepada Nabi Muhammad, kemudian Allah salawat sama kita 10 kali. Salawat ini memang salah satu kekuatan yang luar biasa. Apalagi kita dalam sehari-hari, jika kita sholawat 100 kali, 1000 kali, sudah berapa banyak Allah akan bersolawat untuk kita. Nah, semakin banyak kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan semakin banyak pula Allah bersolawat balik kepada kita. Selain itu, dalam Al-Quran, Allah juga menjelaskan mengenai sholawat yang terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untukku, untuk Nabi, dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Kandungan dari ayat tersebut menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, dalam ayat tersebut diterangkan pula tentang perintah berselawat kepada Nabi. Perintah berselawat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk selawatnya seperti apa? Selawatnya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah, semoga rahmat senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Nah, dengan bersalawat kita akan mendapatkan fadilah. Beberapa fadilah keutamaan salawat Nabi diantaranya, yang pertama, dalam rangka memenuhi perintah Allah. Yang kedua, meneladani perbuatan Allah tatkala bersalawat kepada nabinya. 3. Dengan bersalawat akan mengangkat derajat dan menghapus kejelekan-kejelekan umatnya yang bersalawat. 4. Salawat merupakan penutup kesedihan seorang hamba. Kelima, salawat kepada Nabi Muhammad SAW termasuk di antara hak-hak yang harus ditunaikan oleh umatnya sebagai timbal balik kebalasan atas kebaikan yang sangat agung yang mereka peroleh dengan sebab beliau. Yang keenam, fadilah dari salawat yaitu salawat Nabi merupakan bentuk sedekah bagi orang yang tidak mampu bersedekah. Yang selanjutnya, salawat Nabi menjadikan dipenuhi hajat-hajat seseorang, di mana doanya akan cepat terangkat naik dengan sebab itu sampai kepada Rob seluruh makhluk. Diriwayatkan oleh Dailami di dalam kitabnya Musnad Firdaus dan hadisnya Anas. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya setiap doa terhalangi sampai sekiranya ia mau berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi selawat ini bukanlah hal yang biasa-biasa saja. Makanya, ketika kita mempunyai keinginan atau hajat, kemudian berselawat, lalu terkabul merupakan suatu hal yang wajar. Karena seseorang tersebut sudah memiliki koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah memiliki koneksi, maka apapun keinginan akan cepat terkabul. Dengan kita mencintai sholawat, otomatis Allah akan mencintai kita, dan kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, apapun yang diinginkan pasti akan dikasih. Dengan niat karena Allah dan untuk Allah. Oleh karena itu, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW agar senantiasa mendapatkan syafaatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena kesalahan datang murninya dari diri saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.